anggota-anggota saya, rekan-rekan saya, komandan-komandan saya, panglima-panglima saya. Prabowo tiap pertempuran ada di mana? Saya saksi, saya lihat kok bangsa saya dianggap lebih rendah dari anjing. Kenapa? Kenapa saya bergabung dengan Pak Jokowi? Kenapa? Kenapa saya sekarang berjuang bersama beliau? Karena setelah saya berinteraksi sama beliau, walaupun kita pernah rival, walaupun kita berseberangan dulu, kita berkompetisi, dan walaupun saya dikalahkan 2 kali, tapi saya merasa beliau hatinya sama dengan saya. Beliau cinta merah putih. Hati beliau merah putih. Beliau patriot. Karena itu saya tidak ragu-ragu. Saudara-saudara, terima kasih saudara mendukung saya. Terima kasih saudara teriak Prabowo presiden. Tapi saya jadi presiden atau tetap jadi presiden, saya tetap akan membela bangsa dan rakyat saya. Dari umur remaja, saya sudah pertaruhkan nyawa saya untuk bangsa dan republik ini. Seumur hidup saya, setiap langkah saya, setiap tahap pengabdian saya selalu mengutamakan kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Jangankan jabatan, jangankan pangkat. Nyawa saya berikan kepada bangsa dan rakyat. Bravo! 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 Tanya mereka-mereka yang saksi, anggota-anggota saya, rekan-rekan saya, komandan-komandan saya, panglima-panglima saya. Prabowo tiap pertempuran ada di mana? Saudara-saudara, bagi saya kehormatan tertinggi adalah apabila saya bisa berguna dan bermanfaat bagi bangsa dan rakyat saya. Bravo! 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 Saudara-saudara sekalian, saya dari kecil ada pengalaman bahwa saya pernah hidup di tengah-tengah bangsa lain. Dan saya juga pernah mengalami di Manggarai. Waktu saya pangkat letnan, ada kolam renang di Manggarai. Mungkin sekarang sudah dihancurkan, sudah jadi mall. Waktu saya masuk kolam renang itu tahun 78, saya masih ingat. Saya lihat di dinding, ini adalah kolam renang bekas Belanda. Di dinding ada satu prasasti. Prasasti tertutup lumut. Saya tertarik, apa di prasasti ini? Saya bersihkan prasasti itu. Saya kaget, saudara-saudara. Saudara-saudara, di situ ada kata-kata dalam bahasa Belanda. Honden en inlander verboden. Artinya, honden anjing dan inlander anjing dan pribumi dilarang. Jadi kita ini tidak boleh masuk kolam renang kalau zaman Belanda, karena kita lebih rendah dari anjing. Honden en inlander. Bukan inlander and Honden. Honden dulu, baru inlander. Saudara-saudara, saya saksi, saya lihat
kok bangsa saya dianggap lebih rendah dari anjing. Tapi saudara-saudara, jangan, kita tidak dendam. Kita bangsa yang besar. Kita bangsa yang tadi hati kita ramah, ajaran orang tua kita baik, ajaran kiai-kiai kita baik, ajaran semua agama yang ada di Indonesia mengajarkan kebaikan. Jangan benci, jangan dendam. Walaupun kita dihina seperti itu, saya tidak mengajak kita untuk kembali membenci mereka, tidak. Alhamdulillah sekarang pemimpin-pemimpin Belanda sadar apa yang mereka lakukan terhadap bangsa kita. Rajanya sudah minta maaf. Lumayan minta maaf, ya kan? Kekayaan udah diambil, dia minta maaf, ya oke. Ya lumayan, minimal minta maaf. Dan mereka 2 hari yang lalu saya lihat di televisi, mereka mau kembalikan harta-harta, artifak-artifak yang bernilai sangat tinggi, yang dirampok dari istana-istana raja-raja kita, sekarang mau dikembalikan. Ada banyak artifak, kalau nggak salah 114 artifak mau dikembalikan. Ada yang ke Lombok dan sebagainya. Saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan tidak hanya 114, tapi semua artifak yang mereka rampok dari kita mudah-mudahan dikembalikan, saudara-saudara sekalian. Amin. Tapi saya ingin ceritakan, demikian itu saya lihat dengan mata saya sendiri. Honden and Inlander verboden. Jadi kalau ada yang tanya kenapa Prabowo begitu bertekad, begitu berhasrat, begitu keras kemauan dan kehendak untuk ikut membangun bangsa dan rakyatnya, itu sebabnya. Karena saya merasa bangsa saya tertindas, rakyat saya dihina, rakyat saya dianggap lebih rendah dari anjing. Saya tidak rela. Saya ingin bangsa ini terhormat. Saya ingin bangsa ini. Prabowo! 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 Cinta tanah air, saya kira cinta tanah air saya kira ada di hati kita semua. Di hatimu pasti kau tidak rela bangsa kita selalu diinjak-injak. Dalam hatimu kau pasti bercita-cita melihat Indonesia yang sejahtera, Indonesia yang kuat, Indonesia yang adil. Dalam hatimu kau ingin anak-anakmu dapat pekerjaan yang baik, dapat pendidikan yang baik, hidup terhormat, yang tidak jadi kacung bangsa lain. Benar? Saya kira sudah cukup ya sambutan saya. Terus. Tadi panitia memberi pesan kepada saya, Pak, Bapak pidatonya jangan lebih dari 20 menit. Lanjut. Tapi honor amplop yang dijanjikan kepada saya hanya segitu aja. Jatahnya 20 menit. Bagaimana? Lanjut. Panitia? Lanjut. Boleh lanjut? Boleh? Lanjut. Benar. Lanjut. Emak-emak nggak kepanasan, emak-emak. Hah? Kabupaten Bogor, Mama. Di atas. Ini ada Jamal Mirdad, mendingan dia nyanyi. Lanjut.
Nggak bosen kalian dengar Prabowo? Enggak. Kalau gitu aku minta izin ya. Minum seteguk kopi lagi. Kabupaten Saudara-saudara Bogor, sekalian. mana kita lanjut. Kekayaan yang kita dapat dari Yang Maha Kuasa, yang luar biasa. Saudara-saudara, pemerintah kita di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo sekarang setelah mengatasi COVID-19 yang sangat-sangat berbahaya. Ingat, waktu awal COVID-19, ya kan? Tidak mungkin kita duduk seperti ini, benar? Betul. Ketemu orang aja kita takut, benar? Ya, pakai masker, ya kan? Tiap 5 menit cuci tangan. Saudara-saudara, kita lewati. Dan di mana-mana ada perang, di mana-mana ada pertikaian, di mana-mana ada kerusuhan, di mana-mana, alhamdulillah di Indonesia masih tenang, masih sejuk, masih damai. Kenapa saudara-saudara? Kenapa? Karena pemimpin-pemimpinnya arif dan bijaksana. Saudara-saudara sekalian, tadi saya katakan, dengan saya diajak oleh Pak Joko Widodo, bersama-sama kita menjaga ketenangan, bersama-sama kita menjaga kesejukan, sehingga rakyat kita, sehingga petugas-petugas kita, dokter-dokter kita, perawat-perawat kita, profesor-profesor kita, insinyur-insinyur kita, pengusaha-pengusaha kita, semuanya dapat bekerja dengan baik sehingga ekonomi kita stabil, inflasi kita terkendali, rakyat kita terlindungi, saudara-saudara sekalian.